3 ya, saya record ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta IHT, program sekolah penggerak yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tiba pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materi menentukan komponen modul ajar. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, para peserta IHT, pada kesempatan ini di komponen modul ajar, sebelumnya kita memasuki materi ini supaya kita akan lebih fresh lagi dan kita lebih fokus, kita awali dengan doa. Nah, kepada ibu yang telah diberikan tugas untuk membacakan doa, kami beri kesempatan untuk membacakan doa. Kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Syukurillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas IHT pada hari ini. Dan sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Ibu Haja Singara yang telah membacakan doa pada pagi hari ini. Semoga segala amalan, aktivitas yang diberikan mendapat berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita berdoa supaya lebih fresh kita juga pada hari ini, kita memulai dengan sebuah penyegaran Spreken yang disampaikan oleh Ibu Lisa ya. Ya, kepada Ibu Lisa, hormat kami silakan. Baik, selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Saya akan memimpin Spreken kita di pagi hari ini. Sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu ya. Ini namanya tepuk semangat, begitu. Baik, caranya adalah tepuk tangan 3 kali, kemudian diangkat 1 tangan, katakan tepuk lagi 3 kali, katakan ma, kemudian tangan kedua dikepalkan dan diputar-putar, sambil katakan setelah itu angkat kedua tangan, bilang kat, gitu ya. Jadi semangat, begitu ya, boleh? Baik ya, mari kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Semoga terima kasih Bu Lisa sudah mengantarkan kita untuk lebih bersemangat lagi pada pagi hari ini. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, materi kita pada pagi hari ini adalah komponen modul ajar. Nah, di komponen modul ajar ini yang selama ini kita mungkin terbiasanya menyusun RPP, karena kita akan berlatih nantinya menyusun modul ajar. Nah, di modul ajar ini sebelumnya kita harus memahami dulu apa saja yang ada dalam modul ajar itu, bagaimana modul ajar itu. Nah, guru di dalam satuan pendidikan itu
kita sebagai guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi boleh jadi nanti di lingkungan sekolah kita yang berada di pinggiran di pantai berbeda dengan yang ada di daerah pegunungan. Jadi kita sesuaikan dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Itu yang harus kita awali dulu, pengetahuan awal kita bahwa modul ajar ini tidak seragam seluruh Indonesia, tapi sesuai dengan konteks lingkungan di mana kita berada. Kemudian yang kedua, modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Jadi ada komponen-komponennya nantinya. Nah, ini dalam komponen yang sudah dari apa yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, modul ajar komponennya ini dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Ya, dan yang keempat, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi nanti di komponen modul ajar ini nanti yang akan ditampilkan atau yang akan kita pelajari ini ada beberapa di situ boleh ditambahkan, tapi jangan dikurangi. Jadi disesuaikan dengan mata pelajaran yang Ibu ampu dan atau kebutuhan, sesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian dalam lanjut, oke, dalam komponen modul ajar ini ya terbagi, sudah diklasifikasi. Sudah ada klasifikasi yang diuraikan, dan inilah yang harus kita pedomani nantinya dalam menyusun komponen modul ajar. Terbagi atas tiga, yaitu informasi umum. Apa saja yang ada dalam informasi umum tersebut? Kita lihat yang pertama harus ada identitas sekolah. Ini masih dari RPP yang dulu juga selalu ada identitas sekolah. Ini juga tetap ada ya, informasi umum. Kemudian ada kompetensi awal apa saja yang dimiliki oleh peserta didik kita, itu semua akan tercantum dalam informasi umum secara keseluruhan. Nah, ini yang ketiga, profil pelajar Pancasila harus tercermin dalam komponen atau informasi umum. Inilah profil pelajar Pancasila juga merupakan salah satu ciri khas dari program sekolah penggerak ini. Walaupun misalnya dulu ada semuanya sebenarnya ada, dari dulu juga ada, tapi yang membedakan ada istilahnya profil pelajar Pancasila ini yang ada 6 itu. Ada 6, nanti mungkin ada nanti materi tersendiri juga, materi tersendiri tentang profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6, boleh lebih dari 1 dimensi kita masukkan dalam informasi umum. Boleh juga kalau misalnya dilihat materinya nanti yang kita mau ajarkan mungkin hanya 1 ya 1, kalau lebih dari 1 ya bisa. Jadi dikondisikan juga, disesuaikan dengan kebutuhan, tapi harus ada. Kemudian sarana dan prasarana yang akan digunakan pada komponen modul ajar tersebut. Kemudian selanjutnya target peserta didik. Jadi di target peserta didik ini juga tetap kita harus cantumkan targetnya di peserta didik itu siapa dan ada berapa. Kemudian model pembelajaran yang digunakan, modelnya tetap kita cantumkan juga supaya lebih jelas nanti siapapun yang mau menggunakan tidak bertanya lagi, dan karena sudah ada panduan atau model pembelajaran yang ada di dalamnya. Nah, ini yang pertama untuk komponen modul ajar di informasi umum. Di bagian pertama ini mungkin ada pertanyaan, kami persilakan dulu kalau ada yang mau bertanya kepada peserta, silakan. Kalau ada pertanyaan yang mungkin ada mau ditanyakan, kami silakan.
Iya, saya Bu. Ya, Kalau silakan. tadi disampaikan penyusunan modul ini terserah kita kan ya Bu ya, kan bebas tadi ya. Ya, Nah, ya. batasannya sebebas apa Bu? Oke, jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, misalnya mungkin kebutuhan kita, kebutuhannya sekolah. Kalau jangan sampai kita ambil sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu kan tidak artinya sia-sia saja. Nah, kalau misalnya memang betul-betul ya, suatu materi atau apa saja kompetensi awal atau apa saja yang ada di situ dalamnya nanti kita anggap itu suatu kebutuhan, kita masukkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu. Mungkin sekolah lain ada masukan, tapi kita tidak. Ya, jadi seperti itu, Bu Lisa. Gimana? Baik Bu, terima kasih untuk Terima penjelasannya. kasih. Terima kasih kembali, Bu Lisa. Selanjutnya, baik, kita masuk ke komponen yang kedua. Jadi komponen pertama tadi informasi umum, yang kedua ini adalah komponen inti. Nah, di komponen inti ini kita mencantumkan ada terlihat di layar ibu-ibu. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Jadi kita cantumkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul tersebut. Kemudian pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini yang bisa betul-betul bisa itu peserta didik kita lebih fokus ke pertanyaan tersebut dan kalau bisa yang betul-betul menyentuh sehingga menyentuh dengan peserta didik sehingga peserta didiknya bisa terkesan bahwa apa pertanyaan diberikan itu ada sesuatu yang sesuai dengan harapan dan kenyataan yang mereka hadapi. Kemudian persiapan pembelajaran. Jadi dalam persiapan pembelajarannya juga harus ada di komponen inti itu. Kemudian kegiatan pembelajaran semua ada di dalamnya. Dan selanjutnya adalah asesmen. Di asesmen ini ada materi tersendiri juga. Nanti ada pemateri yang ada materinya mungkin sudah dipelajari ya. Kemarin kita sudah belajar asesmen, inilah nantinya kita masukkan juga asesmen yang digunakan pada kegiatan, pada komponen inti ini. Kemudian selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan dan remedial ini tetap kita harus ada kepada siapa ditujukan pengayaan dan kepada siapa peserta didik kita yang membutuhkan remedial. Dan selanjutnya ya ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, di refleksi inilah sebenarnya salah satu juga yang menyebabkan ada motivasi, baik motivasi dari guru maupun motivasi dari siswa jika kita melaksanakan refleksi karena bisa kita mengukur diri sampai sejauh mana keberhasilan dan kekurangan kita. Baik, untuk komponen inti ini, saya kira itu yang ada dalam komponen inti. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Sudah jelas, Bu. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita lanjut pada komponen modul ajar yang ketiga. Yang ketiga ini adalah lampiran. Nah, di modul ajar supaya lebih jelas lagi orang yang menggunakan ini yang terkadang memang betul-betul lampirannya ini yang dibutuhkan. Di lampiran itu apa saja? Yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik ini tercermin bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik kita karena di dalamnya itu sudah ada perintah apa yang mereka akan lakukan. Kemudian di lampiran juga dicantumkan bahan bacaan, baik bahan bacaan untuk guru maupun bahan bacaan buat peserta didik terkait dengan modul atau materi yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian ada glosarium dan yang terakhir adalah daftar pustaka.
dua tapak daftar pustaka supaya kita bisa mencocokkan atau membuka dan melihat apa yang bisa menjadi referensi bagi tersusunnya sebuah modul buat kita semua. Saya kira itu ibu-ibu yang kami hormati, komponen modul ajar yang harus ada dalam nantinya setelah kita akan menyusun modul, kita akan praktekkan. Ini semua tidak bisa tidak ada dan boleh, tapi boleh ditambahkan. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin saya akan berikan pertanyaan terkait dengan komponen modul ajar ini. Pertanyaannya yaitu ada berapa komponen dalam menyusun modul ajar, dan kalau bisa disebutkan komponen apa saja dalam menyusun modul ajar tersebut. Kami silakan. Ada 3, Bu. Ada 3. Yang pertama, Informasi umum. iya. Yang Kemudian kedua, inti dan lampiran. oke, komponen inti, dan yang ketiga, Lampiran. iya, lampiran. Nah, kalau misalnya ini yang 3-tiganya, uraian-uraian yang ada dalamnya, boleh kita nanti di saat kita berlatih, mungkin bisa tersave, akhirnya bisa diketahui secara pasti bahwa poin-poin apa saja yang ada di informasi umum, poin apa saja yang ada di komponen inti, dan apa saja yang ada di lampiran setelah kita mencoba menyusun. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan latihan, kemudian hasil latihan kita yang sudah disusun dipresentasikan, kita lihat sampai sejauh mana setelah kita buka semua itu komponen-komponennya, apa semua ada di dalamnya. Setelah kita latihan dan ditayangkan bersama-sama, kita nantinya akan melihat kalau memang semuanya sudah ada dan kita rasakan bahwa ini sudah bisa kita pakai untuk berlaku di sekolah kita. Bagaimana para peserta IHT? Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, kami silakan kepada Ibu Haja Singara untuk menutup pertemuan dengan memimpin membaca doa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Setelah pemaparan dari Ibu narasumber, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang ilmu yang kita dapatkan pada hari ini merupakan ibadah buat kita semua. Nah, sekarang sebelum kita menutup materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Ibu Haji Singara yang telah memimpin doa dan segala amalan ibadahnya. Kami semoga bernilai ibadah semua, segala apa yang telah dilakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menutup pertemuan kita ini. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita terima dan selanjutnya nanti insya Allah besok kita akan berlatih bagaimana menyusun modul ajar tersebut. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, Bu Hendati. Terima kasih.